Allah, sebelum kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh Ustaz Ahmad Firmansyah, ada pengumuman dari DKM. Yang pertama, dari Panitia Renovasi Masjid Al-Mujahidin, dana yang terkumpul hingga hari ini sejumlah Rp88.180.000. Terima kasih kepada seluruh donatur. Semoga Allah membalasnya dengan berlipat ganda pahala dan kebaikan, dan menjadi amal jariah kelak di akhir nanti. Kami masih membutuhkan donasi untuk renovasi Masjid Al-Mujahidin. Kemudian informasi untuk kartu kuning, dana yang terkumpul untuk bulan Januari sebesar Rp3.705.000. Terima kasih atas partisipasi para jamaah. Semoga Allah membalasnya dengan berlipat ganda pahalanya. Amin ya Allah. Demikianlah pengumuman dari DKM. Kepada Ustaz, sebelum kita mulai, marilah kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar kepada kita. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagaimana biasa setiap Sabtu pertama membahas sirah nabawiyah yang kita ambil dari sebuah kitab yang berjudul Ar-Rahiqul Makhtum karangan Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah ta'ala. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana baginda Rasulullah SAW mendapatkan wahyu yang pertama, yaitu surat apa? Surat Al-Alaq ayat 1-5, atau kita sebut Iqra. Kita kan suka nyebut di awal-awalnya, Bu, ya. Dibilang surat Ikhlas, bingung. Qul baru tahu. Surat Al-Fil, bingung. Alam Taro, baru tahu. Jadi tahunya ya di depan. Ada namanya itu. Surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini wahyu yang pertama yang turun kepada Rasulullah SAW ketika Rasulullah di Gunung Thur, di Gua Nur, di Jabal Nur. Hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, maka setelah itu Rasulullah SAW dibawa oleh Khadijah, istrinya, ke sepupu Khadijah. Namanya adalah Waraqah ibnu Naufal. Waraqah ibnu Naufal ini
seseorang Arab, orang Arab sepupu Khadijah, dan sebelum dia ini beragama Nasrani, orang Arab yang beragama Nasrani, dan dia suka menulis Injil dalam bahasa Arab. Dia menulis Injil dalam bahasa Arab. Jadi dia ahli kitab. Dia sudah memahami kitab terdahulu, salah satunya Injil. Hadirin jamaah sekalian, maka dibawalah Rasulullah SAW menghadap Waraqah ibn Naufal. Maka kemudian Rasulullah SAW menceritakan apa yang dia lihat di Jabal Nur tersebut, di Gua Hira. Maka hadirin jamaah sekalian, setelah Rasulullah menceritakan, maka kata Waraqah ibn Naufal, apa yang datang kepada kau ini adalah namus. Namus itu bahasa Ibrani daripada Jibril. Ini adalah namus. Wa hadzal ladzi jaa ila Musa, dan ini jugalah yang pernah datang kepada Nabi Musa alaihi salam. Kata siapa? Waraqah ibn Naufal. Jadi Waraqah ibn Naufal sudah tahu yang datang ini adalah seorang malaikat. Maka kata Waraqah bin Naufal, ya Muhammad, andaikan aku masih hidup ketika nanti engkau diusir oleh kaummu, maka niscaya aku akan menjadi salah seorang daripada pengikut engkau. Maka Rasulullah bertanya, wahai Waraqah, amukhrijayyahum, apakah mereka akan mengusir aku dari negeriku ini? Maka kata Waraqah ibn Naufal, na'am, iya. Tidak ada satu orang pun yang membawa apa yang engkau bawa, pasti mereka akan dimusuhi oleh kaum. Jadi kalau seorang membawa agama ini yang benar, secara tauhid yang benar, hadirin yang sekalian, maka kata Waraqah ibn Naufal, mereka pasti akan diusir dan dimusuhi oleh kaum. Maka setelah itu semua, Rasulullah kembali lagi ke rumahnya, dan Rasulullah tahu bahwasanya yang datang kepada Rasulullah SAW adalah malaikat, bukan syaitan yang pertama kali ditakutkan oleh Rasulullah. Yang datang dia adalah seorang malaikat. Maka Rasulullah hatinya kemudian menanti kapan lagi malaikat ini akan datang. Pengen Rasulullah kapan lagi, benar gak dia ini seorang Rasulullah SAW, seorang Nabi. Hatinya selalu ingin didatangi lagi, kapan? Tapi ternyata hadirin jamaah sekalian, setelah wahyu yang pertama ini turun, maka kemudian fatratul wahyi, ada yang namanya berhentinya wahyu. Jadi, beberapa hari wahyu itu berhenti. Jadi para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan sampai 2 tahun, ada yang mengatakan sampai 3 tahun. Tetapi menurut beberapa ulama, khususnya penulis kitab ini, beliau kemudian mentahqiq pendapatnya Ibnu Sa'ad, ya, bahwasanya berhentinya turun wahyu itu hanya beberapa hari saja, atau sekitar paling 10 hari. Tapi Rasulullah ketika itu mulai gundah, gelisah. Benarkah aku ini seorang nabi? Benarkah aku ini seorang rasul? Kata wahyu tiba-tiba berhenti. Hadirin jamaah sekalian, bahkan sempat Rasulullah SAW naik ke atas Jabal Nur lagi, ke Gua Hira. Kemudian Rasulullah SAW melihat ke bawah, gitu kan. Bahkan ada keinginan untuk melemparkan dirinya ke bawah, tapi kemudian Rasulullah mendengar suara dari atas. Apa suara tersebut? Berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, innaka la rasulullahi haq, wahai Muhammad, sungguh engkau ini seorang nabi yang benar. Maka kemudian hilanglah gelisah Nabi, maka turun lagi. Naik lagi ke atas, gelisah lagi, hadirin jemaah sekalian. Ada lagi suara, ya Muhammad, innaka la rasulullah haq, wahai Muhammad, engkau ini memang benar seorang nabi. Maka hilang lagi gelisah Rasulullah SAW. Sampai kemudian hadirin jemaah sekalian, datanglah malaikat Jibril yang kedua. Dan di sini Rasulullah melihat bentuk aslinya malaikat Jibril yang di kedua ini. Kata Rasulullah SAW, fabayyana ana amshi idh sami'tu sawtan minas sama'. Kata Rasulullah, ketika aku sedang berjalan, maka aku mendengar suara dari langit.
Farafa'tu basari qibala sama, kemudian aku mengangkat pandanganku mengarah ke langit. Fa idzal malakul ladzi ja'uni bi Hira, maka ketika itu aku melihat malaikat yang mendatangiku di gua Hira, ya, dia duduk di atas kursi bainas sama'i wal ardi, antara langit dan bumi. Faja'tu minhu hatta hawaitu, maka aku kaget sampai aku takut, kata Rasulullah SAW. Kemudian fajitu ahli, kemudian aku mendatangi keluargaku. Fakultu, maka aku berkata, kata Rasulullah, zammiluni, zammiluni, selimutin aku, selimutin aku. Maka diselimutinlah Rasulullah SAW oleh Khadijah. Rasulullah melihat rupa malaikat Jibril, ketakutan Rasulullah SAW. Maka hadirnya jamaah sekalian, ketika Rasulullah berselimut itulah, maka itulah turun surat yang kedua. Kalau surat yang pertama yaitu surat apa? Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Yang kedua yaitu surat Al-Muddathir. Surat apa? Al-Muddathir. Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir wa rabbuka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa ruzja fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Ini surat yang kedua yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut. Ketika itu Rasulullah sedang berselimut. Qum fa'anzir, bangun dan berilah peringatan. Artinya surat yang kedua yang datang kepada Rasulullah SAW ini adalah perintah untuk Rasulullah SAW berdakwah, memberikan peringatan kepada seluruh manusia. Qum fa'anzir, bangun dan berilah peringatan. Nah, kalau surat yang pertama itu turun berkaitan dengan ilmu, Iqra, baca, yang mana membaca ini adalah pintu pertama untuk mendapatkan ilmu. Ya kan, kalau mau dapat ilmu caranya apa? Membaca. Nyaman sekali. Maka ayat yang pertama yang turun kepada Rasulullah adalah perintah tentang ilmu. Ayat yang kedua yang turun kepada Rasulullah SAW adalah perintah untuk berdakwah, ngajak manusia kepada Allah. Maka ini pentingnya dakwah nih, Pak. Turun ayat yang kedua, belum sholatnya belum ada perintah sholat, belum ada perintah sholat, belum ada perintah puasa, belum ada perintah haji, belum ada perintah yang lainnya, belum. Tapi perintah yang pertama kali datang kepada Rasulullah setelah mementingkan ilmu, yang kedua adalah apa? Perintah dakwah. Dan ini menandakan hadirnya maksudkan bagaimana pentingnya dakwah. Bukan berarti sholat gak penting, bukan. Ya, sholat penting. Nah, maka nanti kita akan lihat perintah setelah itu baru sholat. Tetapi sholat bisa ditegakkan kalau ada dakwah. Kalau nggak ada dakwah, nggak bisa sholat ditegakkan. Sholat bisa ditegakkan kalau ada dakwah. Ada yang berdakwah, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini bisa ditegakkan sholat. Kalau nggak ada dakwah, ya orang nggak sholat, orang nggak beriman kepada Allah. Maka ini pentingnya dakwah. Penting sekali dakwah. Karena sholat bisa ditegakkan karena ada dakwah. Puasa bisa ditegakkan karena ada dakwah. Zakat, haji, semuanya bisa ditegakkan karena ada dakwah. Karena itulah hadirnya jamaah sekalian, azan itu adalah dakwah yang paling utama. Azan itu adalah dakwah yang paling utama. Makanya seharusnya kita ini, Pak, rebut-rebutan untuk menjadi muadzin. Karena ini muadzin ini pahalanya besar. Karena kenapa hadirnya jamaah sekalian? Ada dakwah di dalam situ. Hayya 'alas shalah. Mari kita sholat. Ngajak orang. Azan itu bukan hanya menandakan sudah masuk waktu. Ya benar, itu salah satu menandakan waktu masuk. Tapi inti daripada anda sesungguhnya apa? Ngajak orang untuk sholat. Makanya doa setelah azan apa? Allahumma rabba hadhihi da'watin. Ya Allah, ini adalah panggilan dakwahmu yang paling sempurna.
Adzan, azan itu penting. Makanya hadirin jamaah sekalian, ketika kita adzan kata Rasulullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka kata Rasulullah SAW, ketika syaitan mendengar adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka syaitan lari terbirit-birit. Bahkan dikatakan sampai setan itu lari terbelit, mohon maaf, sampai terkentut-kentut. Dalam hadisnya ya, setan itu kalau dengar adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia lari terbirit-birit sampai terkentut. Ketika dia dengar adzan. Tapi ketika kita sholat Allahu Akbar, setan datang lagi. Ketika kita adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, setan kabur. Ketika kita sholat Allah sama-sama Allahu Akbar. Ketika adzan Allahu Akbar, setan kabur. Ketika kita sholat Allahu Akbar, setan dah. Baru Allahu Akbar, kata ibu-ibu hari ini enakan masak apa ya? Baru Allahu Akbar. Setan sudah menggoda lagi. Lupa naruh kunci. Pas Allahu Akbar, oh iya kayaknya di atas lemari dari kunci. Baru kita Allahu Akbar, setan sudah datang. Kenapa ini? Kata para ulama, kenapa seperti ini? Allahu Akbar adzan, setan kabur. Allahu Akbar sholat, setan datang. Karena di dalam adzan ada dakwah. Di dalam adzan ada dakwah. Setan takut sama orang yang berdakwah. Setan takut sama orang yang berdakwah. Maka surat yang kedua yang turun kepada Rasulullah SAW yaitu surah Al-Muddathir, perintahnya adalah apa? Perintah dakwah. Ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut. Qum fa'anzir, bangunlah dan berikan peringatan. Nah, setelah Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah, maka Rasulullah SAW juga diberikan beban oleh Allah Subhanahu wa taala. Taklifuhu bitatbiqi awamirillahi subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah memberikan beban-beban syariat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah harus berpegang teguh terhadap perintah-perintah tersebut. Maka ayat yang selanjutnya adalah qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir, dan besarkanlah Tuhan. Perintah untuk salat, perintah untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada jamaah sekalian, dakwah yang diinginkan oleh Allah kepada Rasulullah dan juga kepada kita semua, ada jamaah sekalian, dakwah yang bagaimana? Dakwah yang mengagungkan Allah, bukan mengagungkan selain Allah. Wa rabbaka fakabbir, dan besarkanlah Tuhanmu. Yang diagungkan siapa? Allah. Jadi dakwah kita itu yang kita agungkan Allah, yang kita besarkan Allah, bukan orang lain. Bukan dakwah kita untuk mengagungkan nama kita sendiri, bukan. Bukan dakwah untuk mengangkat nama kita supaya jadi terkenal, supaya jadi hebat, bukan. Bukan dakwah yang mengagungkan mungkin organisasi kita, kelompok kita, masyarakat kita, bukan. Tapi yang kita agungkan siapa? Allah. Yang kita besarkan adalah Allah. Yang kita tauhidkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini penting. Nah, beberapa hari ini kita lihat yang kita agungkan bukan Allah. Yang kita agungkan mungkin diri kita sendiri. Yang kita agungkan mungkin kelompok kita. Yang kita agungkan adalah organisasi kita, bukan. Yang kita agungkan siapa? Allah. Di organisasi itu hanya wasilah. Organisasi itu cuma wasilah. Boleh nggak Pak? Boleh. Nggak ada larangan. Ada itu wasilah. Tapi tujuannya satu, yaitu apa? Mengagungkan Allah. Al-Kisah Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu. Imam Hanbali, ya, kita sebut dengan siapa? Imam Hanbali. Suatu saat Imam Hanbali ini sedang duduk bersama murid-muridnya, sedang mengajar, didatangi oleh seorang wanita. Datang wanita ini kepada Imam Ahmad bin Hanbal atau Imam Hanbali. Kemudian bercerita, ya Imam, wahai Imam, doakan saya. Anak saya sekarang lagi sakit di rumah. Doakan dia dapat kesembuhan.
Kata perempuan ini datang kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, wahai wanita, yang lebih bagus itu doa dekat dengan kau sendiri. Kau doa sendiri kepada Allah. Karena kata Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watan da'i. Kalau hambaku bertanya tentangku, ya katakanlah aku ini dekat, ujibu da'watan da'i. Aku mengabulkan setiap orang yang berdoa kepadaku. Wahai wanita, pulang, kau silakan doa langsung kepada Allah, insyaallah doamu mustajab. Maka akhirnya si perempuan ini pulang ke rumahnya, berdoa kepada Allah langsung. Maka Imam Ahmad bin Hanbal setelah wanita itu pulang, ada jamaah sekalian, akhirnya dia berdoa untuk kesembuhan anak wanita ini. Doa juga, ya Allah berikanlah kesembuhan kepada anak si wanita ini, fulanah bin fulan. Diaminkan oleh murid-muridnya. Maka murid-muridnya bertanya, wahai Imam, tadi waktu wanita itu datang minta doa, engkau bilang suruh wanita ini pulang doa sendiri. Tapi kenapa sekarang waktu ketika wanita itu pulang, engkau tetap doain juga? Tadi dia minta, engkau nggak mau doain. Sudah dia pulang, engkau tetap doakan. Kenapa wahai Imam? Kata Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhu, dia katakan apa? Kalau tadi saya katakan iya, nanti saya doakan. Maka kalau doanya mustajab, maka si wanita ini yang akan diagungkan siapa? Oh, ini berkat doanya Imam Ahmad bin Hanbal. Padahal hanya jamaah sekalian, aku tidak mau hal itu terjadi. Kalau dia pulang, dia berdoa, mungkin setelah itu aku tetap doakan. Bisa jadi doanya Imam Ahmad yang dikabulkan oleh Allah. Karena Imam Ahmad ini Masya Allah Pak, ini ulama yang sangat luar biasa. Dikatakan kalau ada orang kesurupan di zaman itu, nggak perlu panggil Imam Ahmad. Kita datang ke rumahnya, wahai Imam, pinjam sendal kau bentar. Boleh pinjam sendal. Datang situ, bilang sama jin yang kesurupan itu, wahai jin keluar. Kalau kamu mau keluar, aku pukul pakai sendalnya Imam Ahmad. Mabur langsung jinnya. Jadi Imam Ahmadnya nggak usah datang, sendalnya aja jin takut. Setan kan takut sama sendalnya Imam Ahmad bin Hanbal ini, Masya Allah, ulama yang terkenal, mustajab da'wah, juga doanya banyak ya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dia tidak mau, kenapa? Dia takut ini perempuan nanti akan mengagungkan nama dia. Kalau doanya dikabulkan oleh Allah, oh ini gara-gara doanya siapa? Ahmad bin Hanbal. Maka kata Imam Ahmad, biarkan dia doa sendiri. Kalau nanti dikabulkan oleh Allah, yang dia agungkan bukan saya, tapi siapa? Allah. Nah, ini ulama Rabbani ya. Ulama yang memang kecintaannya besar kepada Allah. Dia nggak mau manusia berpaling dari Allah. Bahkan mungkin kepada diri dia sendiri nggak mau. Dia ingin semua ini manusia ini beriman dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wa rabbaka fakabbir, dan besarkanlah Tuhanmu ya. Maka dakwah baginda Rasulullah SAW adalah apa? Membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa thiyabaka fatahhir, dan sucikanlah pakaianmu. Di sini dikatakan al-maqsud zahir minhu tathhir thiyab wal jasad. Maksud zahir ayat ini wa thiyabaka fatahhir adalah mensucikan pakaian dan tubuh kita. Id laisa liman yukabbirullah wa yaqifu baina yadi ayyakuna najasan mustaqdiran. Yang mana kita nggak boleh berdiri ke hadapan Allah, maksudnya kita sholat, kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan di tubuh kita ada najis, ada kotoran. Wa thiyabaka fatahhir. Maka hadirnya jamaah sekalian, wa idza kana tatahhur matluban fa inna tatahhura min adrani syirki wa arjasil a'mali wal akhlaq aula bil talabi. Maka kalau tadi mensucikan badan, mensucikan pakaian itu diperintahkan oleh Allah, maka mensucikan hati daripada sifat-sifat syirik, mensucikan hati, mensucikan perbuatan dari kesyirikan-kesyirikan, mensucikan akhlak, ya, mensucikan hati dari sifat-sifat yang jelek, daripada sifat sombong dan yang lainnya, itu lebih utama untuk diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aula bil talabi. Maka itu utama untuk kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal rujja fahjur, ma'nahu ibtaid an asbab iskhatillah.
Wazujja fahjur maknanya adalah jauhilah segala sesuatu yang membuat Allah murka kepada engkau. Wala tamnun tastakthir. Janganlah engkau memberi berharap untuk engkau mendapatkan yang lebih besar. Jadi kalau ngasih, jangan minta gedean. Saya kasih 20.000, mudah-mudahan ntar dibalikin 50.000. Jangan begitu. Atau misalnya yang sekarang ini saya kasih sedekah 10.000-an, mudah-mudahan ntar Allah ganti 100.000. Jangan. Sedekah aja. Mengharap kepada Allah boleh. Tapi hadirin jamaah sekalian, jangan sampai sedekah hanya untuk sedikit tujuan biar dibalas langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak dibalas di dunia, di akhirat pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, wala tamnun tastakthir. Jangan ngasih tapi berharap mendapatkan yang lebih besar. Ya, ada kisah cerita dikit ya. Ada orang datang kepada kiai. Ini orang, bedanya orang ikhlas sama nggak ikhlas. Datang sama kiai, terus panen singkong. Ya Allah, sekian kiai habis panen singkong, pengen tabarruk, ngasih kiai biar barokah hasil panen. Datang ke ulama, ke kiai. Nah, orang zaman dulu kan begitu, makanya barokah orang zaman dulu. Datang ke guru, bawa apa yang mereka bawa bisa barokah orang zaman dulu. Ilmunya barokah, ilmunya nggak banyak tapi amalnya luar biasa. Makanya jamaah sekalian ini ada seseorang habis panen singkong, dia bawa ke kiai. Kebetulan kiainya sebelum itu ada tamu juga. Sang kiai tadi dapat kambing dari tamu sebelumnya. Dapat apa kan? Kambing. Jadi ada orang datang, tamu sebelumnya ngasih kambing kepada kiai itu. Wah, kiainya senang. Pulanglah tamu sebelumnya. Maka yang si petani tadi, yang petani singkong tadi bawa singkong. Jadi ya ada sedikit singkong, ya kan? Maka apa namanya, tolong terima, doain biar panen saya hari ini barokah, harta barokah, anak-anak barokah. Doa boleh kan? Boleh. Minta doa sama orang soleh, boleh. Sunnah Rasulullah SAW. Para sahabat suka lakukan itu. Hadirin jamaah sekalian, maka datang pada kiai, kasih singkong. Maka kata kiai, Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih banyak. Ini mudah-mudahan harta ente, keluarga ente semuanya barokah. Barusan Ali juga dikasih orang kambing. Ini ente kasih singkong, Anda senang sekali. Sekarang coba itu kambing satu, tolong dibawa aja. Oh, kiainya baik hati, kiai. Dia dikasih singkong, dibalikin apa? Kambing. Oh, yang benar kiai, iya. Bawa pulang. Alhamdulillah. Maka si petani tadi dengan senang, ya Allah, barokah benar, bawa singkong diganti, bawalah kambing ke rumah. Tetangganya benar, wih, bawa kambing nih, dari mana itu? Tadi datang ke rumah kiai, pengen ngasih singkong, gak taunya ngasih singkong sama kiai dikasih kambing. Kata tetangga, benar sama kiai, ngasih singkong dikasih. Kalau gua ngasih kambing kan dikasih sapi dong. Jadi wala tamnun tastakthir, pengen ngasih berharap dapat gedean lebih banyak. Kalau saya ngasih kambing dapat sapi. Karena yang pertama tadi ikhlas, memang pengen membahagiakan kiai, Allah kasih langsung. Yang kedua niatnya lah, dia bawa kambing kiai, minta doanya ini ada satu kambing, mudah-mudahan Allah kasih berkah. Ya Allah, tadi saya dapat kambing juga, sudah Allah ganti lagi dengan kambing. Ya udah, saya terima kasih Bang. Ini singkong ada di rumah yang lain bawa. Kan kiainya polos aja, orang kasih kambing dikasih, orang bawa singkong karena ada kambing dikasih kambing. Yang tadi berharap kalau gua bawa kambing berarti dikasih sapi. Gak taunya bawa kambing dikasih singkong. Jadi wala tamnun tastakthir. Jangan ngasih berharap dapat
Ngasih aja ikhlas kepada Allah. Nah, ini masjid lagi bangun. Apa? Cari untung ya. Jadi urusan dunia ada jamaah sekalian. Jangan. Kalau memang dikasih oleh Allah, itu sudah keputusan Allah. Kita bersyukur kepada Allah. Kalaupun tidak dikasih Allah di dunia, pasti dikasih Allah di akhirat. Nah, itu keyakinannya. Pasti dikasih Allah di akhirat. Wa li rabbika fasbir. Terakhir Allah berfirman di dalam surat yang turun yang kedua ini, wa li rabbika fasbir, dan kepada Tuhanmu hendaklah engkau bersabar. Perintah kepada Rasulullah untuk bersabar. Artinya Allah sudah memberitahu, setelah ini kehidupan engkau akan sulit sekali. Kau akan mendapatkan ujian, musibah, hinaan, cacian dan yang lain. Maka hendaklah engkau bersabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadir jamaah sekalian, setelah mendapatkan ayat ini, apa kata Rasulullah? Rasulullah berkata kepada Ibunda Khadijah, laqad madha waqta raha. Setelah hari ini wahai Khadijah, selesai sudah waktu istirahat. Gak ada lagi yang namanya waktu istirahat. Setiap hari dakwah manusia, mengajak manusia kepada Allah. Siang, malam, sendiri ataupun banyak orang, terus Rasulullah berdakwah. Nanti kita akan bahas lagi bagaimana perjuangan dakwah Rasulullah SAW. Hinaan, ujian, cacian, sampai percobaan pembunuhan, semua sudah dirasakan oleh Rasulullah SAW. Maka kata Rasulullah berkata kepada Khadijah setelah dapat surat ini, apa kata Rasulullah? Laqad madha waqtallah. Sudah selesai waktunya istirahat. Tidak ada lagi waktu istirahat. Setiap hari Rasulullah berdakwah. Dikatakan ada jamaah sekalian para ulama, andaikan kaki Rasulullah itu diletakkan cap merah, kaki Rasulullah dikasih cap merah, maka semua jalan di Mekah sudah merah karena bekas telapak kakinya Rasulullah. Artinya apa? Setiap jalan, setiap gang, setiap tempat sudah didatangi Rasulullah untuk berdakwah, mengajak manusia kepada Allah. Abu Jahal itu Pak, berulang-ulang didatangi Rasulullah agar dia masuk Islam. Bahkan didoakan Rasulullah Abu Jahal. Abu Jahal itu didoakan oleh Rasulullah. Nanti kita bahas tentang Islamnya Umar bin Khattab. Rasulullah berdoa, Allahumma aizzal Islam bi ahadi min umaraini. Ya Allah, berikanlah kekuatan Islam ini dengan Islamnya salah satu di antara dua Umar. Maksud Rasulullah adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu atau Amr bin Hisham. Amr bin Hisham ini siapa? Abu Jahal. Tetapi kemudian Allah lebih mencintai siapa? Umar bin Khattab, dan Allah takdirkan Umar bin Khattab masuk Islam. Abu Jahal didoakan juga Rasulullah, tapi Allah lebih memilih Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Maka hadir jamaah sekalian, setelah waktu itu, setelah datangnya surat ini, maka setiap hari Rasulullah SAW berdakwah, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hadir jamaah sekalian, di sini ada penjelasan tentang bentuk-bentuk wahyu. Ya, bentuk-bentuk wahyu yang datang kepada Rasulullah. Wahyu yang datang kepada Rasul itu dalam bermacam-macam bentuk. Yang pertama ar-ru'ya as-shadiqah. Wa kanat mabda'i wahyihi. Yang pertama adalah mimpi yang benar. Mimpi yang benar. Jadi Rasulullah kalau mimpi itu benar, Pak. Kalau kita mimpi belum tentu benar. Bisa jadi benar, bisa jadi cuma bunga tidur, bisa jadi ilham dari Allah Subhanahu. Bisa orang-orang saleh mereka mempunyai mimpi-mimpi yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Ada kebanyakan mungkin kita sekarang adalah bunga tidur, hanya bunga tidur aja. Mikirin sebelum tidur apa, waktu tidur mimpi. Nah, itu namanya bunga tidur. Nah, hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, tapi kalau Rasulullah mimpi pasti benar. Ar-ru'ya as-shadiqah, mimpi yang benar. Dan salah satu bentuk wahyu itu adalah mimpi kepada Rasulullah SAW. Al-thaniyah, ma kana yulqihi al-malaku fi ra'yihi wa qalbihi min ghairi an yarah. Yang kedua, malaikat langsung memberikan kepada Rasulullah SAW tanpa Rasulullah melihat malaikat tersebut. Ya, tiba-tiba langsung ada dalam hati Rasulullah.
tanpa Rasulullah melihat malaikat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Inna ruhal qudusi nafatha fi raw'i. Kata Rasul, sesungguhnya Ruhul Qudus, yaitu siapa? Malaikat Jibril. Nafatha fi raw'i, dia meniupkan di dalam jiwaku, annahu lan tamut nafsun hatta tastakmila rizquha, bahwasanya seseorang tidak akan mati sampai sempurna rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi rezeki dari Allah ini pasti Allah berikan kepada kita. Tidak akan mati kita sampai rezeki kita semua sudah diberikan oleh Allah. Enggak mungkin kita ini mati kalau rezeki kita masih ada, enggak mungkin. Kalau sudah selesai rezeki kita, barulah itu dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril langsung ucapkan ini di dalam hati Rasulullah, langsung Rasulullah ucapkan kepada para sahabat. Jadi itu bentuk wahyu yang kedua. Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah maksudnya langsung meniupkan atau langsung memberikan satu kata-kata kepada Rasulullah yang langsung masuk ke dalam hati Rasulullah SAW. Yang ketiga, bentuk-bentuk wahyu kepada Rasulullah SAW, annahu sallallahu alaihi wasallam kana yatamathalu lahul malaku rajulan fayukhatibahu hatta ya'ya anhu ma yaqulu lahu wa fi hadhil martabah kana yarahu sahaba ahyana. Yang ketiga, Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril, dan malaikat Jibril menyerupai seorang laki-laki. Jadi malaikat Jibril menyerupai seorang laki-laki, kemudian berbicara kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah langsung paham perkataan malaikat Jibril. Wa fi hadhil martabah, dan dalam keadaan seperti ini terkadang para sahabat melihat malaikat Jibril. Jadi kadang-kadang para sahabat melihat malaikat Jibril karena malaikat Jibrilnya menyerupai seorang laki-laki. Misal mungkin kita pernah belajar hadis Jibril disebutnya ya, hadis tentang iman, Islam, ihsan. Itu kan disebut oleh para ulama hadis Jibril. Kenapa? Karena malaikat Jibril datang kepada Rasulullah langsung, dilihat oleh banyak sahabat. Hadis ini mutawatir, ya, hadis ini mutawatir karena sahabat banyak yang melihat malaikat Jibril. Umar melihat, Abu Hurairah melihat, banyak yang melihat. Bertanya tentang 3 hal, tentang 4 hal. Bertanya tentang iman, bertanya tentang Islam, bertanya tentang ihsan, bertanya tentang mata sa'ah, kapan hari kiamat. Tidak tahu dia Rasulullah, bertanya tentang tanda-tanda hari kiamat. Itu hadis Jibril. Ada lagi malaikat Jibril menyerupai muka seorang sahabat. Ada. Nama sahabatnya adalah Dihyah Al-Kalbi. Dihyah Al-Kalbi ini salah seorang sahabat yang terkenal super ganteng. Yatamathalu, ya, dalam kitab itu dikatakan yatamathalu fil jamal, ya. Orangnya dianggap orang paling ganteng di zaman itu. Dihyah Al-Kalbi, sahabat paling ganteng. Tidaklah dia lewat kecuali para perempuan pasti akan melihat dia. Dihyah Al-Kalbi, ganteng banget orangnya, pintar, cerdas, ngomongnya pintar, rapi. Makanya nanti Dihyah Al-Kalbi ini yang diutus oleh Rasulullah untuk menemui Heraklius. Heraklius siapa? Heraklius itu rajanya Romawi. Ini yang diutus oleh Rasulullah siapa? Dihyah Al-Kalbi, karena orangnya ganteng, pintar, cerdas. Malaikat Jibril pernah datang kepada Rasulullah menyerupai sahabat Dihyah Al-Kalbi. Jadi dalam beberapa kejadian malaikat Jibril menyerupai manusia. Yang keempat, ini bentuk yang ketiga. Bentuk yang keempat, hadirin jemaah sekalian, annahu kana ya'ti fi mithli salsalatil jaras. Wahyu ini datang kepada Rasulullah SAW, datang kepada Rasulullah seperti bunyi lonceng. Rasulullah tiba-tiba diam, seperti mendengar lonceng yang sangat kencang, diam. Hadirin jemaah sekalian, dan ini adalah bentuk wahyu yang paling berat yang dirasakan oleh Rasulullah SAW. Waktu wahyu yang seperti ini Rasul merasakan yang paling berat. Dikatakan hadirin jemaah sekalian, kalau Rasul dapat wahyu yang seperti ini,
Jidat Rasulullah berkeringat, penuh keringat, sedangkan ketika itu dalam keadaan musim dingin. Jadi saking beratnya, Rasulullah menahan itu jidat Rasulullah sampai berkeringat, padahal ketika itu dalam keadaan apa? Musim dingin. Kalau Rasulullah sedang di atas ontaknya, itu onta nggak kuat nahan Rasulullah sampai keduduk. Saking beratnya Rasulullah. Pernah suatu saat Rasulullah kakinya, pahanya di atas kakinya di atas kakinya Zaid ibn Harithah. Maaf, Zaid ibn Sabit, bukan Zaid ibn Harithah. Zaid ibn Sabit radhiyallahu ta'ala, penulis wahyu. Rasulullah pernah kakinya di atas kakinya Zaid ibn Sabit. Dapat wahyu seperti ini sampai Zaid itu nggak kuat kakinya menahan kaki Rasulullah. Saking beratnya tubuh Rasulullah ketika mendapatkan wahyu seperti ini, bentuk wahyu yang paling berat yang dirasakan oleh Rasulullah SAW. Yang kelima, bentuk yang kelima wahyu yang turun kepada Rasulullah, annahu yaral malaku fi surati allati khuliqa 'alaiha. Rasulullah melihat malaikat di bentuk yang mana memang Allah ciptakan dia seperti itu, jadi dalam bentuk aslinya. Ya, ada beberapa kali. Di sini dikatakan 2 kali Rasulullah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Ya, 2 kali Rasulullah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Yang keenam, ma auhallahu ilaihi wa huwa fawqa samawati lailatul mi'raj min fardhi sholati wa ghairiha. Yang keenam yaitu Rasulullah SAW diberikan wahyu oleh Allah sedangkan Rasulullah sedang di langit yang ketujuh. Kapan itu? Ketika Mi'raj. Nah, ini kan Isra Mi'raj ya. Rasulullah SAW mendapatkan wahyu. Dia mendapatkan wahyu langsung apa? Perintah sholat 5 waktu. Sholatnya itu sudah ada, Pak. Kalau sholatnya sudah ada, Isra Mi'raj itu perintah sholat 5 waktu. Sholat ini dari zaman Nabi Ibrahim sudah sholat. Nabi Ismail sudah sholat. Tapi perintah sholat 5 waktunya khusus untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan doa Nabi Ibrahim apa? Doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas sholat. Ya Allah, jadikanlah aku yang mendirikan sholat. Tapi waktunya yang berbeda. Nabi Ibrahim itu sholatnya waktu pagi dan waktu petang. Waktu pagi dan waktu petang. Maka diganti oleh Allah kita, kalau waktu pagi dan di waktu petang diganti dengan apa? Zikir. Zikir pagi, petang. Karena dulu zaman Nabi Ibrahim sholat itu 2 kali. Sholat di pagi hari dan sholat di sore hari. Nah, diganti kita dengan syariat apa? Zikir. Zikir di pagi hari dan zikir waktu sore hari. Sholatnya 50 kali berubah menjadi 5 kali. Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Datang kepada Allah, kata Allah sholat 50 kali. Turun kepada Nabi Musa alaihissalam, kata Nabi Musa, enggak kuat umatmu, minta lagi 40 kali. Turun, enggak kuat umatmu, minta lagi. Sampai 30, 20, 10 sampai 5 kali. Maka Allah tetapkan untuk kita semua dan jemaah sekalian sholat 5 kali sehari. Untuk aja 5 kali sehari ya Bapak Ibu sekalian ya. Kalau 50 kali sehari gimana kita? 5 kali aja banyak bolong-bolong, apalagi 50. Ini yang bentuk yang ke-6. Yang ke-7 hadirin jamaah sekalian, jadi Rasulullah mendapatkan wahyu di langit yang ke-7. Yang ke-7, kalamullahu lahu minhu ilaihi bila wasitati malakin kama kallama Allah Musa ibn Imran. Allah berkata kepada Nabi Muhammad SAW tanpa wasilah malaikat. Langsung Allah berkata, sebagaimana Allah berfirman kepada Nabi Musa ibn Imran. Kan Nabi Musa itu dapat julukan Kalimullah, yang berkata dengan Allah. Itu Nabi Musa. Julukan Nabi Musa Kalimullah. Karena Nabi Musa mendapatkan firman langsung dari Allah. Nabi Muhammad juga ada. Kapan itu? Ketika Isra Mi'raj. Ketika Isra Mi'raj Ketika Isra Mi'raj. Nah, makanya mas sekalian, perkataan Allah kepada Nabi Musa ini thabitah, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, qat'i secara qat'i,
melalui Al-Quran. Jadi Al-Quran cerita, Allah berfirman kepada Nabi Musa ketika Nabi Musa di Bukit Tur Sina. Bukit Tur Sina itu di mana, Bu? Di Mesir. Di Mesir ya, ada Bukit Tur Sina. Maka Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, "Ikhla'na 'alaika ya Musa, innaka bil wadil muqaddasi tuwa." Wahai Musa, lepaskan sendal engkau. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Sesungguhnya engkau sedang berada di lembah yang suci. Ini Allah berfirman langsung kepada Nabi Musa. Nabi Musa diperintahkan oleh Allah lepas sendal. Tapi baginda Nabi SAW dikatakan dalam riwayat ketika masuk ke Sidratul Muntaha, hadirin jemaah sekalian, Rasulullah tetap pakai sendalnya. Ini perbedaan kemuliaan Rasulullah dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa berbicara dengan Allah langsung, tapi kata Allah apa? Lepaskan sendal. Ikhla'na 'alaika ya Musa. Lepaskan kedua sendalmu wahai Musa. Tapi Allah berbicara kepada Rasulullah langsung, hadirin jemaah sekalian, bahkan sendal Nabi tetap dipakai ketika masuk ke Sidratul Muntaha. Bagaimana bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu sendalnya aja mulia, Pak. Sendalnya Rasulullah aja mulia. Sendal Rasulullah pernah di satu masa berada di atas seluruh makhluk ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Nabi Musa alaihissalam ketika ingin bicara kepada Allah di Bukit Tur Sina, disuruh oleh Allah lepaskan sendalmu wahai Musa. Disuruh Allah untuk lepaskan sendal. Tapi inilah beberapa bentuk-bentuk wahyu yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW ya. Jadi ada berbagai macam bentuk wahyu yang malaikat Jibril datang langsung atau langsung dimasukkan ke dalam hati Rasulullah SAW, atau seperti bisdul jawas, seperti bunyi lonceng yang sangat kencang ya, yang memberikan kepada Rasulullah SAW, dan banyak bentuk wahyu yang Allah berikan kepada baginda Rasulullah SAW. Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan? Assalamualaikum Pak Ustadz, mau tanya bagaimana sholat Rasul sebelum Isra Mi'raj? Riwayatnya tadi sholatnya sama, ya, sholatnya sama, tapi hadirin jemaah sekalian waktunya aja. Waktunya sore dan pagi dan sore. Juga ada yang mengatakan sholat Rasulullah qiyamul lail, sholat tahajud, tahajud. Jadi Rasulullah sholat tahajud wajib bagi Rasulullah SAW. Jadi dari sebelum Rasulullah SAW Isra Mi'raj juga Rasul sudah melakukan sholat tahajud. Juga salah satunya bentuk Rasulullah sholat di pagi dan sore hari. Bahkan Ali bin Abi Thalib pernah sholat bersama Rasulullah bersama Khadijah di salah satu lorong-lorong di Mekah, didapati oleh Abu Thalib. Abu Thalib melihat, ngapain kalian? Kata Ali, kami sedang sholat. Kok apa itu? Kata Abi, ini ibadah yang Allah perintahkan kepada Muhammad Rasulullah SAW. Nah, maka kata Abu Thalib, apapun yang diajak Muhammad kepada engkau, ikuti dia. Sungguh dia orang yang terpuji. Abu Thalib perintahkan anaknya untuk mengikuti Rasulullah SAW. Itu bentuk sholat sebelum Isra Mi'raj ya. Dan nabi-nabi sebelum Rasulullah juga sholat ya, nabi-nabi sebelum Rasulullah juga sholat. Nabiullah Saleh sholat nggak? Sholat ya, itu kan Nabiullah Saleh sebelum mendapatkan unta itu ya, unta itu Nabi Saleh di dalam riwayat dikatakan sholat dulu 2 rakaat ya, lalu kemudian disuruh pukul batu, ternyata pas dibuka batu keluar unta ya. Kisah Nabi Saleh alaihissalam tentang unta yang keluar dari batu. Bismillah, alhamdulillah. Ustaz, mohon jelaskan bagaimana cara sujud sahwi sesuai petunjuk Rasulullah SAW. Sujud sahwi adalah sujud sujud sahwi adalah sujud sahwi, artinya apa?
Sahwi itu artinya lupa. Ya, kita lupa. Boleh jadi, bisa jadi kurang lebih rakaat atau kita ragu-ragu rakaatnya. Kalau kurang nggak boleh sujud sahwi. Kalau kurang mesti nambah. Ya bapak ini sholat maghrib 3 rakaat. Ternyata sholatnya cuma 2 rakaat, mesti nambah Pak 3 rakaat. Nggak boleh. Oh, saya sujud sahwi aja nggak boleh. Mesti nambah, tambahin yang kurangnya tadi 1 rakaat. Tidak, assalamualaikum, assalamualaikum, kasih Pak, bapak sholat apaan? Maghrib, kok cuma 2 rakaat? Oh 2 rakaat ya, langsung bangun. Sholat tambah 1 rakaat, terakhir baru ditutup dengan sujud sahwi. Sujud sahwi itu ada jamaah sekalian dilakukan sebelum salam. Dilakukan sebelum salam. Sebelum salam kita sujud sebanyak 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sujud. Bagaimana bacaannya? Para ulama berbeda pendapat. Dari kalangan mazhab Syafi'i mengatakan, ya, ketika sujud itu bacaannya subhana man la yanamu wa la yashu. Ini bacaan yang diajarkan dalam kitab-kitab di dalam mazhab Syafi'i. Subhanalladzi man la yanamu wa la yashu. Baca 3 kali, subhanalladzi man la yanamu wa la yashu, subhanalladzi man la yanamu wa la yashu. Berduduk, kemudian langsung sujud lagi 2 kali sujudnya. Baru kemudian salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sujud sahwi. Kalau dia kurang mesti nambah. Tapi kalau ragu, gimana ragu? Misalnya kita ragu, ini 3 rakaat atau 2 rakaat, maka ambil yang paling kecil. Ini ambil yang paling kecil. Misalnya ragunya 2 atau 3, ambil 2. Ragunya 3 atau 4, ambil 3. Ya. Nanti terakhirnya tutup dengan sujud sahwi. Jadi sujud sahwi itu hanya untuk menutupin kalau dia lebih, bisa jadi lebih atau kita ragu-ragu. Tapi kalau pasti kurang, mesti ditambah. Nggak boleh. Atau ketinggalan rukun, ya nggak boleh, mesti dilakukan rukun sholat. Atau bisa jadi kalau dalam mazhab Syafi'i hukumnya bukan rukun tapi sunnah muakkad di dalam sholat. Maka ketika kita ketinggalan sunnah muakkad di dalam sholat, diganti dengan sujud sahwi. Sunnah muakkad di dalam sholat itu ya, yang kita anggap rukun itu ada 2. Yang pertama duduk di antara, bukan. Yang pertama yaitu duduk tahiyat awal. Itu sunnah muakkad. Dia tidak rukun sebenarnya. Ya, duduk apa? Di antara, bukan duduk di antara, duduk tahiyat awal. Jadi bapak sholat maghrib, misalnya 2 rakaat, 3 rakaat. Pas rakaat kedua lupa, nggak duduk tahiyat awal, langsung berdiri aja. Nah, maka nanti ketika kita selesai, artinya mas kalian, kalau bapak sudah berdiri tegak lurus nggak usah duduk lagi, langsung aja terusin sholatnya. Karena itu bukan rukun. Ya, itu hukumnya sunnah yang dikuatkan. Ya, sunnah muakkad, duduk tahiyat awal. Ya, duduk tahiyat awal ya. Kalau kita maghrib itu rakaat kedua. Dan kalau kita udah berdiri, Allahu Akbar, berdirinya sudah sempurna, bahkan sudah di atas ruku, maka kalau kita lupa lanjutkan berdiri, nggak perlu duduk. Kalau duduk malah batal, karena dia merubah bentuk sholat. Tapi kalau misalnya belum bentukkan, kita ruku begini nih. Kalau belum bentuk ruku, masih set mau bawa berdiri, ingat duduk nggak apa-apa. Tapi kalau sudah pas dengan ruku, kita udah berdiri, langsung lanjutkan berdiri. Nanti terakhir tutup dengan sujud sahwi. Itu hanya mas kalian sunnah muakkad. Atau yang satu lagi sunnah muakkad, yaitu dalam mazhab Syafi'i ya, itu adalah qunut salat subuh. Qunut salat subuh itu dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah muakkad. Maka yang ketinggalan qunut subuh, lupa dia qunut subuh, nanti di akhirnya dia ganti dengan sujud sahwi. Diganti dengan sujud sahwi. Tapi gimana kalau nggak sujud? Ya nggak apa-apa juga, namanya itu kan sunnah, nggak masalah. Nggak qunut, maksudnya nggak sujud sahwi juga tidak masalah. Tapi kalau kita yang terbiasa seperti itu, ganti dengan sujud sahwi. Itu bacaan tentang sujud sahwi. Bacaannya subhanalladzi man la yanamu wa la yashu. Dalam
kitab-kitab mu'tabar mazhab Syafi'i dikatakan seperti itu. Ada juga pendapat ulama lain mengatakan karena tidak ada hadis yang kuat mengenai itu, ada ulama mengatakan kembali kepada bacaan sujud yang awal, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ada pendapat yang begitu juga, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tapi kalau dalam kitab-kitab mu'tabar dalam mazhab Syafi'i dikatakan bacaannya di subhanalladzi man la yanamu wa la yasud. Ya boleh baca subhanalladzi man la yanamu wa la yasud, atau boleh dikembalikan kepada bacaan sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Gitu ya. Baik, ini saja pertanyaan. Jazakallahu khairan katsira. Ini saja dari saya. Jazakallahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ramalan yang telah disampaikan oleh Ustaz Ahmad Firmansyah. Semoga dapat kita ambil hikmah dan dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, jemaah Masjid Al-Mujahidin yang dirahmati Allah, infak yang masuk pada pagi hari ini sebesar Rp670.000. Terima kasih. Semoga infak para jemaah dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup majelis ilmu kita ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.